Jam kita tak tahu bila Yesus kembali. Baik, shalom, selamat sore bagi kita sekalian di mana saja berada. Kita bertemu pada sore hari ini. Kita bersyukur dan berterima kasih oleh karena berkat dan kasih Tuhan masih terus menjadi bagian kehidupan kita. Hanya oleh karena pemeliharaan Tuhan bagi saya dan saudara, sehingga sampai pada saat ini kita masih terus dalam keadaan diberkati. Tentunya kita terus memuji Tuhan oleh karena kebaikan-kebaikan yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Tidak ada tandingan, ya. Tidak ada seorang pun yang sanggup berbuat lebih daripada apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Hidup kita ini cuma sementara dan hidup kita ini hanya dipinjamkan. Jadi segala sesuatu yang Tuhan buat dalam kehidupan kita, kita patut syukuri dan kita kembalikan untuk kepujian dan kebesaran bagi nama Tuhan. Saudara-saudara, pada sore hari ini saya rindu sekali untuk berbicara dari firman Tuhan. Saya rindu untuk berbicara dari firman Tuhan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua ini jarang sekali terdengar. Jarang sekali terdengar. Mungkin manusia pada saat ini mereka sudah terlalu terina-bobo dengan keadaan sehingga mereka tidak peduli lagi. Yesus mau datang atau tidak, mereka tidak peduli lagi. Yang ada dalam pikiran manusia pada saat ini kebanyakan hanyalah untuk bersenang-senang, ya. Setan menawarkan begitu banyak kesenangan dalam kehidupan manusia sehingga hampir lupa tujuan utama dari kehidupan yang ada di atas dunia ini adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan tentunya untuk mempersiapkan diri bagi kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Sebelum kita berbicara sedikit dari firman Tuhan, mari kita tunduk kepala sejenak dan kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di dalam kerajaan sorga, pada sore hari ini kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan yang Tuhan buat dalam kehidupan kami. Sore hari ini hamba-Mu rindu untuk berbicara tentang bagaimana mempersiapkan diri untuk kedatangan Engkau pada kali yang kedua. Melihat fenomena yang terjadi di atas dunia ini, bahwa betapa dekatnya Engkau akan datang pada kali yang kedua dan siap untuk menjemput umat-umat Tuhan yang setia kepada Tuhan. Berkatilah firman ini, biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi siapapun yang mengikuti, bagi siapapun yang mendengar, bagi siapapun yang rindu untuk mendapatkan berkat daripada firman ini. Roh Kudus Engkau curahkan bagi kami, terlebih khusus bagi hamba-Mu yang akan membicarakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita di dalam buku Wahyu pasal 6 ayat 12 dan juga buku Alkitab dalam Matius 24 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Matius 24 ayat 6 sampai 8. Dia berkata, "Engkau akan mendengar bunyi-bunyian peperangan dan kabar-kabar tentang peperangan. Tetapi janganlah engkau gelisah, karena semua hal ini harus terjadi. Tetapi kesudahannya belum tiba, karena bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan ada kelaparan, wabah, gempa bumi di berbagai tempat. Semua itu adalah awal dari penderitaan." Buka Wahyu pasal 6 ayat yang ke-12. "Dan aku melihat saat ia membuka meterai yang ke-6, dan lihatlah ada gempa bumi yang hebat, matahari menjadi hitam seperti kain karung dari rambut, dan bulan menjadi semerah darah." Saudara-saudara, umat-umat Tuhan di mana saja berada, di dalam beberapa tahun terakhir ini, pemandangan langka seperti bulan, darah muncul satu demi satu. Selain bencana semakin parah, semakin buruk di seluruh dunia, gempa bumi, kebakaran, banjir, kelaparan, dan wabah penyakit terjadi di mana-mana, membuat kita semakin gelisah. Manusia semakin gelisah. Kita semakin tidak percaya diri. Kita semakin tidak sanggup bertahan di atas dunia ini.
dalam beberapa tahun ini terjadi banyak persoalan. Pemerintah berusaha untuk coba menanganinya, tetapi apakah sanggup untuk melakukan itu? Ya, kita hanya bisa berdoa semoga sedikit demi sedikit persoalan ataupun masalah itu bisa teratasi sebelum Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Tetapi mari kita lihat apa yang Alkitab katakan. Saudara, baru ini sejak tahun 2019 kita kenal dengan pandemi. Ada pandemi virus corona menyebar bukan cuma di Indonesia, bukan cuma di satu negara, tetapi pandemi ini meluas di seluruh muka bumi. Selain itu, kita dapati ada begitu banyak penyakit baru bermunculan, tidak tahu penyakit apa, bermunculan di atas muka bumi ini, dan penyakit-penyakit ini semakin menggelisahkan manusia. Kita semakin gelisah. Para peneliti, para ahli berusaha untuk mencari solusi, mencari solusi terbaik untuk setiap persoalan, setiap penyakit, peperangan atau apa saja yang bermunculan, yang sementara terjadi. Tapi kembali lagi pada firman Tuhan bahwa itu merupakan tanda-tanda dari kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Mari kita kembali pada diri kita. Kita lihat pertanyaan yang penting yang perlu kita tanyakan saat ini, apakah saya secara pribadi memiliki kerinduan untuk bertemu dengan Yesus? Ini penting. Apakah kita mau belajar atau tidak? Harus ada keinginan, harus ada kerinduan. Apakah saya mau bertemu dengan Yesus? Dari tanda-tanda yang kita lihat yang dikatakan di dalam buku Matius pasal 24, kita dapat lihat bahwa nubuatan tentang kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua sebagian besar sudah digenapi. Jadi sebagian besar daripada nubuatan ini telah digenapi. Dan itu berarti bahwa Tuhan Yesus akan segera datang kembali untuk menjemput orang-orang yang setia, benar-benar percaya dan rindu untuk bertemu dengan Dia. Mari kita lihat tentang kebenaran Alkitab, tentang kebenaran daripada firman Tuhan ini. Kalau kita ingin menyambut Tuhan, kita harus jelas tentang bagaimana Dia akan datang. Kita harus tahu jelas, harus terang benderang bagaimana cara atau bagaimana Yesus akan datang kembali. Alkitab memberikan informasi, dan saat itu akan muncul tanda Anak Manusia di langit, dan kemudian semua suku bangsa di bumi akan meratap. Lalu mereka akan melihat Anak Manusia datang di awan-awan di langit dengan kuasa dan kemuliaan besar. Matius pasal 24 ayat yang ke-30. Jadi kita harus yakin, kalau kita rindu untuk bertemu dengan Yesus, maka kita harus yakin, kita harus memiliki kerinduan yang besar untuk melihat Dia, untuk bertemu dengan Dia. Tuhan Yesus kembali di awan-awan. Dia muncul dari awan-awan, lalu secara perlahan Dia akan ada di depan kita. Ya, kalau kita setia, kalau kita percaya dan kita siap untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi bagi mereka yang menunggu dengan setia, merekalah yang akan bertemu dengan Yesus. Tetapi kalau kita tidak setia, kita tidak akan bertemu dengan Yesus. Ada yang menunggu, tetapi menunggu dengan cara membabi buta sampai Yesus datang di atas awan. Tetapi mengapa mereka tidak menyambut Tuhan? Karena nubuat kedatangan Yesus yang kedua kali pada dasarnya memang sudah digenapi dan sementara digenapi. Apa yang kita lihat saat ini sementara digenapi. Ada banyak yang sudah digenapi dan kita memang sementara menunggu waktunya.
waktu tidak ada satu orang pun yang tahu. Alkitab katakan bahwa tidak ada yang tahu. Bahkan anak manusia tidak ada yang tahu. Cuma siapa yang tahu? Bapa di sorga yang tahu. Luar biasa. Pekabaran firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kedatangan Yesus adalah rahasia. Rahasia waktunya. Tetapi dia pasti datang. Ya. Yesus pasti datang walaupun waktu itu kita tidak tahu. Kenapa waktunya dirahasiakan? Memang Allah itu sungguh bijaksana. Allah kita luar biasa. Dia adalah Allah yang luar biasa, Allah yang bijaksana. Dia merahasiakan waktu kedatangannya supaya orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang betul-betul menanti kedatangan Dia, betul-betul adalah orang-orang yang siap, yang matang, ya. Orang-orang yang sudah melewati begitu banyak tantangan dalam kehidupan keimanannya. Bukan hanya sekedar menunggu dengan cara membabi buta. Kalau selamat ya selamat, kalau tidak ya tidak. Bukan seperti itu. Tetapi Tuhan mau orang yang diselamatkan adalah orang yang benar-benar memiliki kerinduan besar untuk diselamatkan. Jadi saudara-saudara, mari kita menjadi orang-orang yang memiliki kerinduan besar itu untuk diselamatkan pada kali yang kedua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sahabat dan teman di mana saja berada. Meskipun Tuhan menubuatkan bahwa Dia akan turun di atas awan, Dia tidak pernah berkata bahwa Dia hanya akan kembali dengan cara ini di akhir zaman. Tetapi Dia masih memberikan, ya, Dia memberikan nubuatan ini supaya manusia mempersiapkan diri. Supaya kita, saya dan juga saudara, betul-betul mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Itulah sebabnya kita harus mencari dan kita harus terus menyelidiki. Jangan bosan-bosan untuk membaca Alkitab. Ini Alkitab, saudara. Jangan bosan-bosan untuk berdoa. Jangan bosan-bosan untuk mencari tahu tentang kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi persoalan hidup, ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi tekanan dalam kehidupan kita, maka kita harus kembali kepada Allah. Karena itu adalah bagian pendewasaan iman saya. Itu adalah bagian dari pendewasaan iman saudara. Kalau kita tidak ada masalah, kita tidak ada tantangan, maka kita tidak akan pernah menjadi dewasa. Saya mau katakan bahwa kita tidak akan pernah menjadi dewasa secara iman jika tidak pernah ada tantangan di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kita harus mencari dan menyelidiki banyak aspek bagaimana Tuhan akan datang pada kali yang kedua. Melalui mempelajari Alkitab, maka dengan mudah kita mengetahui bahwa semua yang terjadi pada saat ini merupakan tanda-tanda kedatangan Tuhan. Belajar itu Alkitab. Jangan hanya simpan Alkitabnya. Nanti setiap kali waktu ke gereja, baru kita ambil Alkitab yang ada di rak yang mungkin sudah berdebu, kita lap lagi bersih-bersih, baru kita bawa. Setelah kita pulang, kita taruh lagi kembali di lemari atau di rak. Kita susun dengan baik dan rapi, teratur, selalu berada di paling atas itu Alkitab. Makanya Alkitab itu selalu berdebu, karena kita tidak pernah membacanya. Bagaimana kita mau tahu kehendak Tuhan jika kita sendiri tidak pernah membaca Alkitab? Bagaimana kita tahu bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini merupakan bagian daripada tanda-tanda kedatangan Tuhan jika kita sendiri tidak pernah membaca akan Alkitab itu? Matius 24 ayat 44. Karena itu hendaklah engkau berjaga-jaga, sebab Anak Manusia akan datang pada waktu yang tidak engkau duga. Perhatikan baik-baik. Anak Manusia akan datang pada waktu engkau tidak duga. Makanya Alkitab katakan bahwa engkau harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga berarti siap siaga. Berjaga-jaga berarti memang betul-betul siap
ketika Yesus datang pada kali yang kedua. Karena sama seperti kilat yang memancar dari satu bagian di bawah langit, bersinar sampai ke bagian langit yang lain, demikian juga Anak Manusia saat hari kedatangannya tiba. Tetapi pertama-tama dia harus mengalami berbagai penderitaan dan ditolak oleh generasi ini. Lukas 17 ayat 24 dan 25. Lihatlah, aku datang bagaikan pencuri. Lihat, Yesus katakan, lihat, aku datang bagaikan pencuri. Yesus datang seperti pencuri. Pernahkah saudara, ketika pencuri mau datang di rumah, pencuri itu dia telepon dulu dan dia katakan, Bapak atau ibu atau anak, saya mau datang ke rumah sebentar dan saya mau curi televisi yang ada di rumah. Saya mau curi HP yang sering ditaruh di meja. Saya mau ambil barang-barang berharga di sana, jadi tolong persiapkan baik-baik. Tolong jendelanya dibuka ya, atau pintunya jangan ditutup supaya saya bisa masuk dan bebas. Oh tidak, tidak ada pencuri yang mengatakan seperti itu kepada kita ketika dia mau datang mencuri di rumah kita. Begitulah kedatangan Tuhan. Dan ketika Yesus datang pada kali yang kedua, sebagaimana pencuri, ketika dia datang ke rumah kita dan mencuri, dia mengambil barang-barang berharga. Dia tidak mengambil barang-barang yang tidak berharga. Dia tidak mengambil barang-barang rongsokan, tetapi dia mengambil barang-barang yang masih bagus, barang-barang yang bagus, barang-barang yang baik untuk dia bawa. Yesus pun ketika dia datang pada kali yang kedua, yang dia ambil adalah barang-barang yang betul-betul siap, atau orang-orang yang betul-betul siap untuk diselamatkan. Mereka lah yang akan dibawa oleh Yesus dalam kerajaan sorga. Apakah kita termasuk orang-orang yang siap, ataukah kita hanya sebagai untung nama kita adalah orang Kristen? Lihat, aku datang bagaikan pencuri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Matius 25 ayat 6, lihat, Yesus datang sebagai mempelai laki-laki. Kita sebagai umatnya datang untuk menyambut dia. Referensi kitab suci mengatakan Yesus datang bagaikan pencuri, Yesus datang seperti pengantin. Jadi kalau dia datang seperti pengantin, Yesus datang sudah berpakaian bagus karena dia adalah pengantin pria, dan jemaat atau umat Tuhan adalah pengantin wanita. Dia juga harus benar-benar berpakaian yang bagus. Ya, pakaian pengantin artinya bahwa dia betul-betul siap untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Kapan Yesus datang? Bagaikan pencuri. Berarti Yesus datang pada malam hari ya. Biasa juga ada pencuri datang pada siang hari. Malam di sini bukan malam secara jasmani atau malam yang sering kita lewati, bukan. Tetapi artinya malam di sini adalah waktu yang tidak terduga. Pada saat kita tidak duga, saat itulah Yesus datang. Yesus datang secara diam-diam. Yesus datang untuk membawa orang-orang yang betul-betul siap untuk bertemu dengan Dia. Jika Tuhan datang dalam bentuk manusia, jika Tuhan datang dalam bentuk apapun, maka sudah tentu Dia membuat kita harus siap. Tetapi Yesus katakan bahwa memang Dia akan datang, memang Yesus. Dia tidak mengatakan nanti Dia jadi bayi lagi, tidak. Yesus datang pada kali yang pertama, Dia berinkarnasi, Dia telah menjadi manusia lewat cara lahirnya manusia. Tapi pada waktu Dia datang pada kali yang kedua, Dia tidak lahir lagi seperti seorang bayi. Dia datang sebagai seorang raja di atas segala raja. Saudara-saudara, umat-umat Tuhan di mana saja berada, ini penting. Kedatangan Yesus ini penting. Karena fenomena yang terjadi pada saat ini, ada banyak orang tidak peduli lagi dengan kedatangan Tuhan. Yang mereka peduli adalah bagaimana mereka harus hidup, apa yang harus mereka makan,
Bagaimana mereka harus mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan, bukan apa yang mereka butuhkan. Makanya ada orang yang sudah kaya mau semakin kaya, sudah punya jabatan tinggi mau memiliki jabatan yang lebih tinggi lagi. Tidak pernah puas, karena memang manusia tidak pernah puas. Jadi saudara-saudara, manusia tidak pernah puas. Inilah yang menghalangi dia untuk mendapatkan kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sesungguhnya. Jadi kita yang tahu pada saat ini bagaimana kita harus mempersiapkan diri kita. Mari kita persiapkan diri dengan baik. Karena tanpa mempersiapkan diri kita dengan baik, sudah pasti kehidupan kita ini sia-sia adanya. Di satu sisi, kata-kata pertama, dia harus menderita. Dia harus ditolak oleh generasi. Disebutkan dalam kitab suci, hanya ketika Tuhan menjadi daging dan melakukan pekerjaannya sebagai anak manusia, dia menderita karena penolakan, dia menderita karena penghukuman, dia menderita karena manusia. Itu dia sudah lakukan kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Tetapi ketika dia datang pada kali yang kedua, waktu dia datang kembali, dia tidak datang untuk menderita, tetapi dia datang sebagai raja di atas segala raja. Hanya dengan Tuhan yang berinkarnasi sebagai manusia di waktu yang lalu kita bisa diselamatkan. Keselamatan sudah diberikan kepada kita saat ini. Tinggal bagaimana kita mempertahankan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Jadi jangan biarkan mahkota yang semestinya menjadi milik kita terlepas, diambil oleh orang lain. Yesus mau supaya semuanya selamat, tetapi jangan sampai mahkota kita itu terlepas. Yesus tidak kekurangan mahkota. Semua orang yang selamat ada mahkota untuk dia. Tetapi hari ini saya mau ingatkan kita kembali bahwa kita harus mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Yesus tidak mungkin menderita. Yesus tidak mungkin ditolak. Yesus tidak mungkin sengsara pada waktu dia di atas dunia ini, kalau bukan hanya untuk menyelamatkan saya dan saudara. Dia mau menderita, dia mau hidup sederhana, dia rela untuk melepaskan mahkota kemuliaan di surga, dan dia turun berinkarnasi ke bumi, menjadi manusia, lahir seperti seorang bayi, bertumbuh menjadi besar, hidup di tengah keluarga yang sederhana. Ketika dia menjadi besar, dia membantu orang tua sampai kurang lebih usia 30 tahun. Terlepas dari 30 tahun, dia memulai pelayanannya kurang lebih 3 tahun, sampai dia menderita mati di atas kayu salib, hanya untuk saya dan juga untuk saudara. Di mana hati kita, saudara? Di mana hati saya? Di mana hati saudara ketika menyaksikan hal ini? Di satu sisi kita mau diselamatkan, tetapi di sisi yang lain setan coba untuk menahan kita, menawarkan begitu banyak kesenangan, kenikmatan, supaya kita melupakan tentang janji-janji kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Umat-umat Tuhan di mana saja berada, Yesus ketika dia berada di atas dunia ini, dia telah melakukan hal-hal yang besar. Bagaimana nubuat kedatangan Yesus yang kedua kali di atas awan itu digenapi? Pada titik ini, beberapa orang pasti akan bertanya, jika kedatangan Tuhan Yesus kembali, dia turun secara diam-diam, apakah itu akan terjadi? Yesus memang tidak mengatakan waktu, tetapi dia akan datang. Alkitab katakan dia akan muncul di awan-awan. Dan faktanya bahwa setiap nubuatan yang diucapkan oleh Yesus Kristus di dalam Alkitab terjadi. Tinggal kita mau lihat, dan kita percaya, kita harus imani. Sebagai orang Kristen kita harus imani apa yang Alkitab katakan. Apa yang Alkitab katakan, imanilah itu, supaya ketika dia datang pada kali yang kedua, kita betul-betul siap untuk bertemu dengan dia. Yesus pertama kali berinkarnasi sebagai anak manusia dan datang secara batiniah, secara jasmani,
bertemu dengan orang-orang yang hidup di zaman itu. Lahir di tengah-tengah keluarga yang sederhana, Yesus melakukan itu untuk kita. Banyak yang Dia sudah lakukan dalam kehidupan kita. Sekarang kita tidak menunggu Yesus datang pada kali yang pertama, tetapi kita menunggu Yesus datang pada kali yang kedua. Kedatangan Tuhan kembali di akhir zaman, pertama-tama juga Dia harus mempersiapkan umatnya. Bagaimana Dia mempersiapkan umatnya? Lewat Alkitab. Semua nasihat yang ada dalam Alkitab untuk kebaikan kita. Setiap tantangan, solusinya ada dalam Alkitab. Setiap pencobaan, solusinya ada dalam Alkitab. Semua ada di dalam Alkitab. Jadi saudara, jangan ragu. Kita percaya pada Allah yang luar biasa, kita percaya kepada Tuhan yang luar biasa. Tetaplah pegang janjinya, aku akan kembali lagi. Yesus katakan, aku akan kembali. Yesus akan datang kembali. Saudara-saudara, jangan keras kepala. Kita harus berpegang teguh pada janji Tuhan. Kita harus memegang dengan teguh setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Dimanapun kita mendengarnya, kita harus pegang teguh itu. Jangan pernah menolak. Keselamatan sudah diberikan kepada semua orang. Objek keselamatan saya dan juga saudara. Yesus datang di dunia, objeknya adalah kita. Bukan peliharaan kita. Bukan binatang-binatang yang ada di rumah, binatang-binatang yang ada di hutan, bukan itu. Tetapi objek dari kedatangan Yesus pada kali yang pertama dan juga kedatangan Yesus pada kali yang kedua, itu adalah saya dan juga saudara. Kita manusia. Jadi kita harus betul-betul mempersiapkan diri kita dengan baik. Jangan keras kepala. Seringkali kita keras kepala, seringkali kita tidak mau dengar. Ya, seringkali kita berleha-leha, seringkali kita sudah terbabit dengan dosa-dosa, seringkali kita sudah terlalu senang dengan tawaran-tawaran kenikmatan yang diberikan oleh setan. Setan melemparkan segala sesuatu seperti kita melemparkan tulang-tulang kepada anjing-anjing peliharaan kita. Kesenangan, uang, harta, jabatan, itu seperti tulang-tulang yang kita lemparkan kepada binatang peliharaan kita. Tapi hari ini saya mau katakan bahwa Yesus mau kita mempersiapkan diri dengan baik, sehingga dengan mempersiapkan diri dengan baik ada waktu atau ada harapan. Waktu Dia datang pada kali yang kedua, saya dan saudara akan bersama-sama dengan Dia. Ada banyak penyakit yang sering menimpa dalam kehidupan kita. Penyakit apa? Penyakit jasmani, ya. Tetapi yang paling berbahaya adalah penyakit rohani. Penyakit rohani ini akan menghambat kita untuk bersama-sama dengan Tuhan. Iri hati, dengki, marah, tidak jujur, serta segala sesuatu yang membuat kita tertahan di atas dunia, yang menahan langkah kita untuk hidup dekat dengan Tuhan. Penyakit-penyakit rohani tidak mau membantu pekerjaan Tuhan. Penyakit rohani yang lain lagi adalah suka membicarakan tentang orang lain. Penyakit rohani yang lain adalah tidak setia kepada Tuhan. Inilah penyakit-penyakit rohani yang sering menahan kita untuk tidak bisa bersama-sama dengan Tuhan. Dalam buku Wahyu pasal 1 ayat 7, lihatlah Dia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihatnya, juga mereka yang menikam Dia, dan semua orang di bumi akan meratap karena Dia. Semua orang di bumi akan meratap karena Dia. Pastikan bahwa hari ini kita tidak akan meratap ketika Yesus datang pada kali yang kedua. Tetapi ketika Yesus datang pada kali yang kedua, gantinya meratap, tetapi kita akan menyanyikan haleluya. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan melihat Dia dengan mata terbuka. Kita tidak menjadi rombongan yang lari ke bukit dan mengatakan kepada bukit, kepada gunung batu, runtuhlah timpa kami, karena kami tidak sanggup untuk melihat Anak Manusia. Tetapi kita menjadi rombongan yang mau bertemu dengan Yesus oleh karena kesetiaan yang kita sudah tunjukkan.
kita menatap Dia, kita memuji Dia, kita menyanyikan lagu pujian untuk-Nya. Dan pada waktu itu keselamatan menjadi milik kita. Tidak ada lagi kesengsaraan dan lain-lain. Mari kita pikirkan sekarang, saudara. Jika Tuhan turun saat ini, apakah saya selamat? Jika Tuhan datang pada saat ini, apakah saya selamat? Pertanyaan yang penting yang perlu kita tanyakan. Jika Tuhan datang pada saat ini, selamatkah saya? Atau ketika Yesus datang pada saat ini, saya termasuk pada orang yang tidak diselamatkan? Pikir baik-baik, renungkan baik-baik. Ayo persiapkan diri kita. Semua yang kita punya saat ini cuma sementara. Harta yang banyak, uang yang banyak, jabatan yang tinggi, ada batas waktu. Ada batas waktu, expire semua. Jika itu tidak expire, maka itu akan menjadi rebutan orang lain. Akan menjadi rebutan orang lain. Kalau itu harta, mungkin akan menjadi rebutan anak dan cucu kita. Kalau itu jabatan, mungkin akan menjadi rebutan dari bawahan-bawahan kita. Mereka akan saling memperebutkan satu dengan yang lain jabatan-jabatan yang kita punya, pengaruh yang kita punya. Dengan berlalunya waktu, dengan usia semakin bertambah, maka kita akan habis. Kita akan tiba di satu titik di mana kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi selagi kaki masih kuat, selagi tangan masih kuat, selagi mulut masih bisa berbicara baik, mari kerja bagi Tuhan, bantu itu pekerjaan Tuhan. Percepat kedatangan Tuhan, menginjil, bawa orang kepada Yesus, beritakan kabar baik kepada mereka, ceritakan tentang kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah buat dalam kehidupan kita, ceritakan kepada orang lain, injili mereka, bawa mereka kepada Tuhan, panggil mereka untuk datang kepada Tuhan. Karena ini adalah tugas kita. Menginjil itu bukan tugas seorang pendeta saja, tetapi menginjil itu adalah tugas setiap umat. Menginjil itu adalah tugas setiap orang Kristen. Siapapun saudara, saudara punya tugas untuk menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Apa yang Tuhan sudah buat bagimu, ceritakan kepada orang lain. Doakan mereka, panggil mereka, ayo mari ikut Tuhan, bawa mereka kepada Tuhan. Tidak ada waktu lagi. Apapun yang saudara punya saat ini, pakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan biarkan apa yang saudara miliki saat ini itu menjadi penghalang untuk kita datang kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita menyambut Tuhan saat Dia kembali? Bagaimana? Ketika Yesus datang, bagaimana reaksi kita? Di dalam buku Matius 25 ayat 6. Dan pada tengah malam terdengarlah teriakan, lihat mempelai laki-laki datang, keluarlah, songsong dia, sambut dia. Ketika pengumuman itu tiba, apakah kita dengan gembira mau sambut dia atau dengan rasa takut? Saya tidak tahu ya bagaimana keadaan waktu itu. Tetapi satu hal yang pasti adalah waktu Yesus datang pada kali yang kedua, sudah pasti yang selamat selamat, yang tidak selamat tidak selamat. Ada surga, ada neraka. Surga pasti, neraka pasti. Surga untuk orang yang diselamatkan, neraka untuk orang yang tidak diselamatkan. Ini harus jelas. Karena semua sekarang itu seperti samar-samar. Orang takut berbicara tentang surga, orang takut berbicara tentang neraka, orang takut berbicara tentang kedatangan Tuhan. Seolah-olah dunia ini memang sudah mau kiamat. Oh, tidak usah bicara itu. Tidak usah bicara tentang kedatangan Tuhan. Oh tidak, saudara. Sekaranglah waktunya untuk kita bicarakan tentang kedatangan Tuhan. Apa saja yang sementara kita lihat, penyakit sampar, virus corona yang sementara kita lewati sekarang adalah bagian dari penggenapan firman Tuhan. Dunia tidak akan lebih baik. Alkitab katakan dunia tidak akan lebih baik. Apapun usaha manusia, apapun yang manusia akan buat, dunia tidak akan lebih baik. Kenapa tidak lebih baik? Karena sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Jadi apa yang sudah dikatakan dalam Alkitab, percayalah bahwa itu akan terjadi. Jadi mari kita pikirkan,
Bagaimana masing-masing kita ditempatkan sesuai dengan posisi kita. Posisi selamat atau posisi tidak selamat. Pastikan bahwa kita selamat ketika Yesus datang pada kali yang kedua. Bagaimana Tuhan menghukum yang jahat, memberi pahala yang baik. Hanya ketika Tuhan datang pada waktu itu, Dia datang sebagai anak manusia. Dia datang sebagai Tuhan. Dia datang sebagai Raja di atas segala raja. Dan tidak tertandingi oleh apapun. Tidak tertandingi oleh apapun lagi. Siapapun tidak bisa menghalangi Dia untuk datang. Di dalam buku Yohanes pasal 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka. Mereka mengikuti aku. Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membuka pintu itu, aku akan datang masuk kepadanya dan bersama-sama dengan dia. Dia bersama dengan aku. Jadi dari sini kita dapat melihat bahwa hal terpenting dalam menyambut Tuhan adalah kita harus mendengarkan suara Tuhan dengan penuh perhatian. Dengarkan suara Tuhan. Bagaimana cara kita mendengarkan suara Tuhan? Cara mendengarkan suara Tuhan adalah dengan cara duduk tenang, duduk diam, merenungkan firman-Nya, berdoa. Saat kita ada di mana? Saat kita ada di gereja, saat kita ada di rumah, kita memiliki waktu sedikit yang berkualitas. Walaupun sedikit tapi berkualitas. Bersama-sama dengan Tuhan. Sesibuk-sibuk apapun kita harus memiliki waktu bersama-sama dengan Tuhan. Ambil waktu, siapkan waktu bagi Tuhan. Karena Tuhan sangat menginginkan itu. Puji Tuhan, menyanyilah baginya, berdoalah kepadanya. Apa yang kita mau minta, mintalah kepadanya. Bukankah Tuhan katakan, minta, maka aku akan memberi. Ketuk, maka pintu itu akan dibukakan. Kenapa kita tidak minta? Minta, nanti Dia akan beri kepada kita. Saudara-saudaraku, sahabat dan teman dimanapun berada, umat Tuhan, sekaranglah waktunya. Lihat kembali kehidupan kita. Lihat baik-baik, apakah masih ada salah atau masih ada hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nubuat tentang kedatangan Tuhan Yesus telah digenapi di waktu yang lalu. Kedatangan pertama telah digenapi. Tetapi kedatangan Tuhan pada kali yang kedua sementara kita tunggu. Tuhan yang Maha Kuasa, Allah kita, Allah yang hebat, Allah yang besar. Dia datang untuk mengungkapkan kebenaran kata-katanya ribuan tahun yang lalu. Dan akan tergenapi pada waktu saat Dia datang pada kali yang kedua. Semua mata akan memandang Dia. Ada yang memandang dengan rasa kagum, ada yang memandang dengan rasa takut. Tetapi pastikan kita memandang Dia dengan rasa kagum, bukan dengan rasa takut. Karena ketika kita memandang Dia dengan rasa kagum, itu berarti kita betul-betul sudah siap untuk bertemu dengan Dia. Kalau kita memandang Dia dengan rasa takut, itu berarti bahwa kita tidak siap untuk bertemu dengan Tuhan. Ada banyak hal yang lain yang bisa kukatakan kepadamu, tetapi engkau tidak bisa menerima semuanya saat ini. Namun ketika Dia atau roh kebenaran itu datang, Dia akan menuntun engkau sekalian ke dalam seluruh kebenaran. Karena Dia tidak akan berbicara tentang dirinya sendiri, tetapi Dia akan menyampaikan segala sesuatu yang telah didengarnya. Dan Dia menunjukkan hal-hal yang akan datang kepadamu. Yohanes 16 ayat 12 sampai 13. Dia yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, sudah ada yang menghakiminya. Firman yang aku nyatakan itulah yang akan menghakiminya di akhir zaman. Jadi firman Tuhan inilah yang menghakimi kita. Kata-kata firman Tuhan itulah yang menjadi hakim terhadap kita. Yesus datang sebagai hakim yang adil. Dialah yang akan memisahkan mana kambing, mana domba. Dan pastikan posisi kita adalah posisi sebagai domba, bukan sebagai kambing. Jadi saudara-saudaraku, umat Tuhan, karena waktunya sudah sangat singkat, penghakiman sementara dimulai. Yang dimulai dari rumah Tuhan, yaitu mulai dari diri kita, keluarga kita, gereja kita, baru kepada orang lain. Saat ini adalah tahapan pekerjaan Tuhan harus diselesaikan. Pekerjaan penginjilan harus diselesaikan. Bawa banyak orang kepada Tuhan. Karena ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, yang Dia tuntut bukan menuntut, bukan bertanya mana hartamu, tetapi yang Dia akan tanya,
Apakah kelebihan-kelebihan yang diberikan kepadamu betul-betul engkau pakai untuk pekerjaan Tuhan? Ataukah kelebihan-kelebihan yang diberikan padamu hanya untuk berfoya-foya? Ada waktu di mana walaupun kita punya uang banyak, tetapi makan saja kita diukur. Saudara-saudara, makan saja dokter tinggal ukur 2 sendok, tidak boleh makan lebih. Kenapa? Karena kita sudah dipenuhi dengan berbagai macam penyakit. Biar kita punya banyak uang di bank, mungkin ada miliaran, bahkan ada yang triliun, tapi kalau sudah usia 60 tahun, tidak bisa jalan jauh juga. 70 tahun sudah tidak bisa terbang kemana-mana. Kenapa? Karena penyakit sudah ada di mana-mana dalam tubuh kita. Saudara-saudara, mau buat apa dengan harta itu? Kalau sudah usia pensiun, pengaruh kita habis, sudah tidak ada lagi. Jadi persiapkan diri kita mulai saat ini bahwa semuanya suatu saat akan berakhir. Sampai hidup kita juga akan berakhir. Hidup saya dan hidup saudara juga akan berakhir. Tapi kalaupun hidup kita berakhir, kalau kita siap untuk bertemu dengan Tuhan, kita memiliki pengharapan. Baik-baiklah hidup kita saat ini. Baik-baiklah dengan orang lain. Baik-baiklah dengan keluarga kita, suami kita, istri kita, orang tua kita, kakak adik, anak-anak kita, baik-baiklah dengan mereka. Baik-baiklah dengan teman kerja, dengan siapapun yang ada, baik-baiklah dengan mereka. Supaya hidup kita benar, hidup kita suci, hidup kita benar-benar siap untuk bertemu dengan Tuhan. Allah yang luar biasa, Dia rindu supaya kita melepaskan segala sesuatu yang tidak menyenangkan hatinya. Tuhan mau ketika kita melihat semua fenomena yang sementara terjadi pada saat ini, kita menyadari bahwa waktunya sudah sangat singkat. Hidup kita adalah sementara. Hidup ini adalah pilihan. Saya dan saudara adalah pilihan. Mau baik, mau tidak baik, tergantung pilihan kita. Jadi mulai saat ini, mari kita betul-betul persiapkan diri kita, ya. Jaga kesucian kita, jaga hati kita, jaga pikiran kita, jaga semuanya, supaya waktu Dia datang, kita akan diselamatkan. Kiranya Tuhan yang punya saya, Tuhan yang punya saudara, Tuhan yang punya kita sekalian, Tuhan datang pada kali yang kedua, kita diselamatkan, kita tidak ditinggalkan, tetapi kita akan bersama-sama dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati kita, saya bawa di dalam namanya. Amin.